Hadirin yang terhormat, sebelum acara dimulai, perlu kami informasikan, hadirin yang berada di dalam ruangan dimohon untuk selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan memakai sabun dan air mengalir sesuai dengan standar WHO atau memakai hand sanitizer apabila permukaan tidak terlalu kotor. Jangan menyentuh wajah bila kondisi tangan belum bersih. Terapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atau bagian dalam. Selalu memakai masker sesuai standar kesehatan. Jaga jarak tetap minimal 1 meter dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Dan dimohon dengan hormat untuk alat komunikasi mohon dialihkan ke nada silent. Upacara pengukuhan Guru Besar Politeknik Negeri Bandung akan segera dimulai. Senat Politeknik Negeri Bandung akan memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Politeknik Negeri Bandung, pelita kusuma bangsa. Di sini kami bernaung, menggapai cita-cita, mengharumkan citra Pertiwi dengan sains dan teknologi, memenuhi panggilan nusa, menjadi patriot bangsa. Politeknik Negeri Bandung, pembina harapan bangsa. Karenamu kami berarti di Nusantara ini. Berkibarlah alma materku, berkibarlah merah putihku, jayalah Indonesiaku. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan cipta dipimpin Ketua Senat. Untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah gugur, khususnya jasa para pahlawan bidang pendidikan, mari sejenak kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai.
Lagu Himne Polban. Seberkas cahaya suci dan agung mengusik embun, berdiri tegak menggugah rasa, membangkitkan cinta. Adalah harapan untuk nusa dan bangsa. Politeknik Negeri Bandung, tumpuan insan ibu pertiwi, alma mater yang tercinta, pembina masa depan bangsa. Berdiri tegak menggugah rasa, membangkitkan cita. Adalah harapan untuk nusa dan bangsa. Politeknik Negeri Bandung, tumpuan insan ibu pertiwi, alma mater yang tercinta, pembina masa depan bangsa. Hadirin dipersilahkan duduk. Ketua Senat akan membuka sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 bulan Mei tahun 2021. Sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dengan acara pengukuhan guru besar, Profesor bidang Ilmu Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung secara resmi dibuka. Pembacaan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan guru besar oleh Sekretaris Senat Ade Chandra SSI MT. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12977-A-KP-2021 tentang kenaikan jabatan akademik, fungsional dosen, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Insinyur Sumeru MT PhD NIP 19650518 1995 12 1001
NIDN 0018056503. Tempat tanggal lahir Magetan 18 Mei 1965. Pendidikan S3 tahun 2015. Pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B TMT 1 Oktober 2012. Jabatan Lektor Kepala, angka kredit 599,40, TMT 1 April 2012. Unit kerja Politeknik Negeri Bandung. Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor, Guru Besar dalam bidang ilmu teknik refrigerasi dengan angka kredit sebesar 898,20. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12978/MPK.A/KP/2021 tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur Andrianto Setiawan MT, NIP 1967 0206 1995 121001, NIDN 0006026702. Tempat tanggal lahir Klaten 6 Februari 1967. Pendidikan S3 tahun 2016. Pangkat pembina golongan ruang 4A TMT 1 Oktober 2014. Jabatan Lektor Kepala, angka kredit 500, TMT 1 April 2012. Unit kerja Politeknik Negeri Bandung. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor atau Guru Besar dalam bidang ilmu teknik refrigerasi dan tata udara dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim ditandatangani. Orasi ilmiah oleh Profesor Insinyur Sumeru MT PhD dengan judul Pemanfaatan air kondensat yang dihasilkan dari pengondisian udara. Terlebih dahulu akan kami sampaikan riwayat hidup Profesor Insinyur Sumeru MT PhD. Profesor Insinyur Sumeru MT PhD lahir di Magetan pada tanggal 18 Mei 1965 dari ayah yang bernama Kasni dan ibu Ning Suharti. Menikah dengan Retno Dewi Setiawati dan dikaruniai putra yang bernama Husain Akbar Sumeru, Hamzah Kalam Sumeru, Hasan Muhammad Sumeru, dan Hisam Albana Sumeru. Menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Garuda Mauspati dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mauspati, lalu Sekolah Menengah Atas 1
Jember, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung, lalu S2 di Departemen Teknik Lingkungan juga di Institut Teknologi Bandung, dan menempuh pendidikan serata 3-nya diselesaikan di University Teknologi Malaysia pada bidang teknik mesin. Mulai mengajar pada jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Sebelumnya, sempat bekerja di PT IPTN atau sekarang PTDI selama 5 tahun. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sejak tahun 2021. Dengan H-Index Scopus 7, beliau telah menghasilkan 14 artikel ilmiah sejak 2014 sampai dengan 2020. Dan Profesor Sumeru sering menjadi pemakalah pada beberapa pertemuan ilmiah nasional ataupun internasional. Dan selain artikel, Profesor Sumeru juga telah menghasilkan beberapa buku. Pada Profesor Insinyur Sumeru MT PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan anggota Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, Direktur dan para pembantu Direktur Politeknik Negeri Bandung, para profesor tamu, para ketua jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Bandung, para ketua unit dan bagian di Politeknik Negeri Bandung, para kolega, rekan, keluarga, undangan, dan hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkah, rahmah, dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti sidang Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para undangan dan hadirin atas kehadiran dan kesediaan Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam acara pengukuhan Profesor dalam bidang ilmu refrigerasi dan tata udara Politeknik Negeri Bandung. Hadirin yang saya hormati, dari sisi jabatan akademik, Profesor adalah jabatan tertinggi, namun bukan merupakan titik akhir dari tujuan kita sebagai dosen. Namun justru sebagai titik awal untuk lebih berkontribusi dalam bidang yang kami geluti selama ini untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi-generasi selanjutnya. Jabatan profesor ini merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang besar sebagai seorang dosen. Pada pengukuhan jabatan profesor ini, perkenankanlah saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pemanfaatan Air Kondensat yang dihasilkan Pengkondisi Udara atau AC. Hadirin yang saya hormati, hampir semua perkantoran, bangunan komersial seperti hotel dan mal menggunakan pengkondisi udara atau biasa disebut AC. Sedangkan saat ini rumah hunian yang menggunakan AC di Indonesia masih di bawah 20%. Konsumsi energi listrik oleh AC pada perkantoran, bangunan komersial maupun rumah hunian lebih dari 50%, yaitu sekitar 60 sampai dengan 70%. Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk mengurangi persentase konsumsi energi listrik oleh AC, yaitu dengan meningkatkan kinerja AC tersebut. Misalnya dengan teknologi tersebut antara lain adalah menggunakan inverter untuk mengatur putaran kompresor agar sesuai dengan beban pendinginan yang sedang ditangani. Dengan ejektor sebagai alat ekspansi, yaitu mengurangi rugi akibat ekspansi,
kemudian menggunakan nanopartikel di dalam pelumas kompresor, dan menggunakan air kondensat sebagai pendingin udara masuk ke kondenser, serta sebagai pendingin di zat kompresor untuk menurunkan tekanan maupun daya input kompresor sistem AC. Selain dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja AC, air kondensat juga dapat dijadikan sebagai bahan baku air minum. Oleh karena berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, kualitas air kondensat jauh lebih baik dari air sungai maupun air tanah di perkotaan yang sangat padat. Pada orasi ilmiah ini akan kami sampaikan 2 manfaat dari air kondensat yang dihasilkan oleh AC split, yaitu untuk meningkatkan kinerja AC dan sebagai bahan baku air minum. Pengkondisi udara jenis split atau disebut AC split adalah jenis pengkondisi udara yang banyak digunakan di Indonesia. Mulai tahun 2018, penjualan AC split tidak kurang dari 2,1 juta unit per tahun, dengan pertumbuhan di atas 5% per tahun. Hadirin yang saya hormati, yang pertama adalah manfaat sebagai peningkat kinerja AC. Pada saat AC beroperasi, suhu di zat kompresor lebih dari 60 derajat Celcius. Temperatur di zat kompresor untuk berbagai fluida kerja atau refrigeran terlihat pada tabel 1. Pada tabel tersebut terlihat bahwa untuk berbagai efisiensi isentropik mulai dari 0,5 sampai dengan 0,65, suhu terendah adalah 62,4 Celcius dan tertinggi adalah 83,5 Celcius. Di lain pihak, temperatur air kondensat di bawah 20 derajat Celcius, sehingga ada potensi kondensat dijadikan sebagai pendingin di zat. Secara termodinamika, penurunan temperatur di zat akan meningkatkan kinerja AC, atau dengan kata lain akan menurunkan konsumsi energi listrik oleh AC. Sistem pendingin yang digunakan pada AC split adalah siklus refrigerasi kompresi uap. Pada sistem refrigerasi siklus kompresi uap, semakin rendah temperatur di zat, maka semakin efisien sistem tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan air kondensat sebagai pendingin di zat berpotensi meningkatkan kinerja sistem dan akan menghasilkan penurunan konsumsi energi listrik oleh AC tersebut. Penelitian mengenai penggunaan kondensat sebagai pendingin di zat dilakukan oleh Sumeru et al. Dan kawan-kawan. Pada AC split yang menggunakan refrigeran R22. Dengan menggunakan refrigeran AC split berkapasitas 1 HP. Terlihat pada gambar 1, gambar skematik penggunaan air kondensat sebagai pendingin di zat. Pada gambar tersebut terlihat bahwa kondensat dilewatkan pada penukar kalor yang dipasang pada di zat sebelum dibuang ke lingkungan. Hasil dari penelitian tersebut melaporkan bahwa dengan penggunaan air kondensat, maka akan menyebabkan subcooling sebesar 2,2 Kelvin di luaran outlet kondenser. Subcooling ini akan menyebabkan peningkatan cooling capacity oleh AC. Dengan meningkatnya cooling capacity, maka akan menurunkan daya input kompresor. Peningkatan subcooling yang dilaporkan oleh Sumeru adalah sebesar 63%. Penelitian lanjutan tentang pemanfaatan kondensor sebagai pendingin di zat dilakukan dengan menggunakan AC split dengan kapasitas 1 HP dengan menggunakan refrigeran R32. Pada tabel 1 terlihat bahwa untuk efisiensi isentropik yang sama, temperatur di zat R32 lebih tinggi dari R22. Oleh karena itu, temperatur yang tinggi pada di zat akan berpotensi
akan menghasilkan berpotensi menghasilkan subcooling yang lebih tinggi bila didinginkan oleh oleh air kondensat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sumeru dan kawan-kawan melaporkan bahwa penggunaan kondensat sebagai pendingin di saat pada R32 akan menghasilkan subcooling rata-rata sebesar 4,5 Kelvin. Ini artinya subcooling yang dihasilkan lebih rendah 2,3 Kelvin dibandingkan dengan R22. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas pendinginan pada R32 juga akan lebih tinggi daripada R22. Sama juga dengan pada R22, penggunaan kondensat sebagai pendingin di saat juga akan menurunkan daya input kompresor. Pada penelitiannya juga melaporkan bahwa COP sistem meningkat sebesar 21,7. Artinya dengan menggunakan metode ini konsumsi energi listrik oleh AC akan menurun sebesar 21,7%. Penurunan ini jauh lebih tinggi dibandingkan penggunaan penukar kalor yang sudah telah banyak digunakan pada AC, yaitu menggunakan metode liquid suction heat exchanger atau disingkat LSHX. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah pemanfaatan air kondensat sebagai bahan baku air minum. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa ketersediaan bahan baku air minum di perkotaan semakin hari semakin sulit. Penggundulan hutan, alih fungsi lahan dari pertanian atau perkebunan menjadi hunian, penurunan kualitas air sungai akibat sampah, dan penurunan air tanah akibat padatnya pembuangan kotoran manusia atau septic tank adalah faktor-faktor yang menyebabkan sumber air minum yang berkualitas semakin berkurang. Air kondensat yang dihasilkan oleh evaporator AC selama ini belum banyak dilirik untuk dijadikan sumber bahan baku air minum. Oleh karena air kondensat dihasilkan oleh evaporator, maka kualitasnya tergantung pada kebersihan permukaan evaporator tersebut dan kualitas udara di dalam ruangan yang dikondisikan. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, kekurangan kualitas air kondensat dapat ditingkatkan sehingga layak sebagai air minum. Sebelum membahas teknologi apa yang mungkin dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air kondensat agar layak minum, marilah kita lihat kuantitas produksi air kondensat oleh AC split yang berkapasitas 1 HP selama 24 jam. Seperti yang terlihat pada gambar 2. Pada gambar tersebut terlihat bahwa produksi air kondensat terbanyak selama 1 jam adalah pada jam 11 sampai jam 12 siang dan jam 4 pagi sampai jam 5 pagi, yaitu sebesar 650 ml. Sedangkan produksi kondensat terkecil selama 1 jam adalah jam 12 sampai jam 1 malam, yaitu sebesar 260 ml. Belum diketahui pasti mengapa pada jam-jam tersebut produksi air kondensat maksimal dan minimal. Oleh karena itu masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut tentang hal itu. Berdasarkan pengukuran seperti yang terlihat pada gambar 2, jumlah volume total kondensat selama 24 jam untuk AC speed berkapasitas 1 HP adalah sebesar 11,305 liter. Bila kebutuhan air minum rata-rata orang dewasa sebesar 2,2 liter per hari, maka produksi air kondensat tersebut cukup memenuhi kebutuhan air minum 5 orang dewasa. Dengan kata lain, kuantitas air kondensat yang dihasilkan oleh AC berkapasitas 1 HP dapat memenuhi kebutuhan harian air minum untuk 1 keluarga. Namun, sayangnya hingga saat ini masih belum terdapat dispenser air minum yang digunakan untuk rumah tangga yang bahan bakunya dari air kondensat AC split. Untuk meyakinkan bahwa kualitas air dalam kondensat layak sebagai air minum, maka diperlukan kajian lebih dalam tentang kualitas air kondensat sebelum dilakukan treatment. Alternatif treatment yang mungkin dilakukan pada air kondensat di dalam dispenser adalah filtering dan sinar UV atau ultraviolet. Proses filtering untuk menyaring partikel-partikel kecil dari udara lingkungan yang terkandung di dalam kondensat
Sedangkan sinar UV untuk membunuh bakteri, kuman, virus yang terdapat di dalam air kondensat tersebut. Berdasarkan perkiraan para ahli, di masa depan ketersediaan air bersih menjadi tantangan utama, bahkan dapat menjadi pemicu sengketa antar kelompok maupun antar negara. Namun dengan metode pemanfaatan air kondensat dari AC sebagai bahan baku air minum, setidaknya sebagian dari problem kelangkaan air bersih dapat teratasi. Namun masih diperlukan riset yang panjang untuk menghasilkan kualitas air kondensat dari AC agar menjadi layak untuk diminum. Hadirin yang saya hormati, demikianlah orasi ilmiah saya. Pada akhir orasi ilmiah ini, izinkanlah saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya pada kami sekeluarga, sehingga saya dapat menyampaikan orasi ini, bahwa capaian pada jabatan profesor ini tidak lepas dari dukungan semua keluarga dan handai tolan. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut. Kepada yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Bandung, Dr. Insinyur Ahmad Imbang, para pembantu direktur yaitu Bapak Nurkolis, Dr. Nurkolis, kemudian Bapak DRS Beni Barnas, Bapak Harita, Bapak Mulyadi, yang telah memfasilitasi dan menyetujui pengusulan kenaikan jabatan profesor saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa juga kepada terhormat pembantu direktur periode sebelumnya, yaitu Dr. Insinyur Paula Santi Rudati, Dr. M. Umar Me, Bapak Angki Apriliandi Rahmat MT, dan Dr. Insinyur Ediana Sri Rezeki yang telah mengusulkan dan membantu kenaikan pangkat saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kepada yang terhormat Ketua Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, Dr. Andes Haryadi MSc PSD, dan Sekretaris Senat Akademik Bapak Ade Chandra STMT, beserta seluruh Ketua Komisi dan para anggota Senat Akademik, dan juga Senat periode sebelumnya, yaitu Ketua Senat Bapak Insinyur Riawan Gunadi MT, dan Sekretaris Senat Bapak Marwansah PSD, beserta para anggota yang telah banyak membantu mengusulkan dan menyetujui usulan pengangkatan jabatan akademik saya hingga profesor. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kepada segenap rekan-rekan di jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, yaitu Ketua Jurusan Dr. Apib Badarudin, Sekretaris Jurusan Bapak Windy Hermawan, dan segenap dosen jurusan, saya mengaturkan banyak terima kasih atas segala dukungan dan yang luar biasa dalam pengusulan jabatan profesor saya maupun sebagai rekan kerja dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Akhirnya kepada seluruh dosen dan akademik di Politeknik Negeri Bandung, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada saya. Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kepada para reviewer karya ilmiah saya di Departemen Fisika Teknik ITB, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bambang Sunendar, Profesor Dr. Ari Darmawan Pasek di Program Studi Teknik Mesin ITB, dan Profesor Dr. Adi Gafar Abdullah dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan beliau dalam menilai karya ilmiah saya. Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang saya muliakan, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru saya yang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas, juga Bapak dan Ibu dosen saya dari jenjang S1 dan S3, terima kasih atas limpahan ilmunya. Semoga Allah SWT membalas semua jasa budi baik Bapak maupun Ibu sekalian. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan saya mengaturkan hormat dan terima kasih kepada orang tua saya Bapak Kasni almarhum, inspirasi saya dalam berjuang. Beliau telah memberikan contoh bagaimana menjadi abdi negara yang baik, dan Ibu Ning Suharti almarhumah yang telah mendoakan kebaikan bagi anak-anaknya, segala jerih payah pengorbanan dan kasih sayang, serta doa-doanya yang tidak pernah putus untuk saya dan keluarga, serta kedua mertua saya
yaitu almarhum Bapak Sunaryo dan Ibu Sri Supatmi yang telah mendorong dan mendoakan kami sekeluarga untuk menjadi orang yang soleh dan sukses. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang hadir maupun yang tidak hadir pada acara ini atas doa dan dukungannya. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Retno Dewi Setiawati atas cinta, kesetiaan, keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, dukungan, serta doa yang tiada henti diberikan. Juga kepada keempat anak saya, Husain, Hamzah, Hasan, dan Hisam, atas pengertian, kesabaran, dan pengorbanan kalian. Semoga kalian semua menjadi manusia soleh dan berhasil. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh panitia, pengukuhan profesor, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, saya mengaturkan banyak terima kasih. Akhirul kalam kepada semua hadirin yang telah berkenan meluangkan waktunya dan dengan sabar mengikuti orasi ini, saya menyampaikan banyak terima kasih sekaligus mohon maaf, dimaafkan sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Andrianto Setiawan MT dengan judul Dampak Pengaturan Temperatur Ruangan Terhadap Beban Pendinginan dan Biaya Operasi Mesin Tata Udara. Pada Profesor Dr. Andrianto dimohon untuk naik ke podium, namun terlebih dahulu akan kami sampaikan daftar riwayat hidupnya. Profesor Dr. Insinyur Andrianto Setiawan MT lahir di Klaten pada tanggal 6 Februari 1967, menikah dengan Insinyur Maya Mariamah MSI dan dikaruniai putri yang bernama Hasnan Muafi Wikan dan Afifah Prawestri. Beliau tinggal di Puri Cipageran Indah, Kabupaten Bandung Barat. Mulai menjadi dosen pada jurusan Teknik Mesin, kemudian jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 2 Kalikebo, Trucuk, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Trucuk, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1, semuanya di Trucuk, Kabupaten Klaten. Pendidikan S1 ditempuhnya pada jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Kemudian melanjutkan S2 bidang instrumentasi dan kontrol di Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2020. Pendidikan S3 bidang ilmu teknik mesin ditempuh di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Profesor Andrianto menekuni bidang ketataudaraan yang menghasilkan 10 artikel terbit dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Dan Profesor Andrianto juga telah menghasilkan 13 publikasi proceeding sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Kepada Profesor Dr. Insinyur Andrianto Setiawan MT, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Senat dan anggota Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, Bapak Direktur dan para Wakil Direktur Politeknik Negeri Bandung, para Ketua Jurusan, Ketua UPT, Kepala Program Studi, dan seluruh pejabat di Politeknik Negeri Bandung, rekan-rekan sejawat dosen, tenaga pendidikan, dan seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Bandung, para tamu undangan, segenap keluarga, kerabat, andi tolan, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali pidato pengukuhan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Atas ridhonya pula, pada hari ini saya berkesempatan berdiri di mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan
guru besar dalam bidang ilmu, teknik refrigerasi dan tata udara, di hadapan sidang Senat Akademik Terbuka yang terhormat dan mulia ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dengan judul Dampak Pengaturan Temperatur Ruangan terhadap beban pendinginan dan biaya operasi mesin tata udara. Hadirin yang berbahagia, estimasi beban pendinginan yang akurat diperlukan untuk menyiapkan ruangan yang dikondisikan dengan penggunaan energi yang optimum. Penentuan beban pendinginan yang kurang tepat dapat menyebabkan ketidaknyamanan ruangan atau pemborosan energi yang besar, karena tata udara dapat mengkonsumsi energi dalam jumlah yang besar. Data dari Hong Kong Electrical and Mechanical Services Department menunjukkan bahwa 53,7% dari keseluruhan energi pada gedung perkantoran diserap oleh sistem tata udara. Pada gedung pendidikan, porsi ini mencapai 50,4%, sementara pada bangunan komersial, porsi ini dapat mencapai 68%. Bahkan di Timur Tengah, porsi energi untuk mesin tata udara pada bangunan dapat mencapai 70%. Hadirin yang saya hormati, berbagai metode untuk estimasi beban pendinginan telah dikembangkan. Yang pertama ada metode Total Equivalent Temperature Difference yang dikombinasikan dengan time averaging. Metode yang kedua adalah Transfer Function Method yang mengawali penggunaan komputer untuk estimasi beban puncak. Metode ketiga adalah Heat Balance Method yang diperkenalkan untuk menghitung konduksi melalui dinding dan kesetimbangan kalor pada permukaan luar, dalam, dan udara. Kemudian metode keempat adalah Cooling Load Temperature Difference, Solar Cooling Load Factor yang disingkat CLTD, SCL, CLF. Kemudian yang terakhir adalah Radiant Time Series Method yang dikembangkan langsung dari metode Heat Balance Method. Hadirin yang berbahagia, secara umum beban pendinginan total dari suatu gedung dipengaruhi oleh bentuk gedung, struktur gedung, orientasi, rasio jendela terhadap dinding, kondisi udara luar, rancangan udara ruangan, jumlah dan aktivitas penghuni, peralatan, penerangan, dan juga faktor-faktor lainnya. Berbagai kajian tentang dampak arah penghuni, usia, kondisi udara luar, dan temperatur udara ruangan telah dilakukan. Tulisan ini menyajikan bahasan tentang dampak pengaturan temperatur udara ruangan terhadap beban pendinginan dan biaya operasional. Perhitungan beban pendinginan dilakukan pada salah satu gedung kuliah di Politeknik Negeri Bandung. Beban pendinginan dihitung berdasarkan 7 nilai temperatur ruangan yang berbeda-beda antara 20 hingga 26 derajat Celcius dengan kenaikan masing-masing adalah 1 derajat Celcius. Gedung yang diestimasi terdiri dari 3 lantai dengan panjang 56,7 meter, lebar 24,7 meter, dan tinggi tiap lantai 4 meter. Sisi terpanjang gedung menghadap ke arah utara-selatan dengan 33% dari area eksteriornya berupa jendela kaca bening. Semua dinding dari eksterior diasumsikan tersusun dari bata, semen mortar, dan plester. Kemudian cat dinding diasumsikan setebal setengah milimeter dan diberikan kepada kedua sisi dinding. Gedung yang diestimasi terdiri dari 40 ruangan dengan 29 diantaranya adalah ruang kelas dan sisanya adalah ruang komputer dan ruang persiapan. Jumlah pengguna gedung keseluruhan sebesar 315 orang, terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung. Beban pendinginan total diestimasi berdasarkan kondisi eksternal, struktur gedung, arah gedung, penghuni, lampu, peralatan, dan set temperatur ruangan. Metode CLTD, SCL, CLF,
digunakan pada estimasi beban ini. Dalam hal ini, beban gedung dapat berasal dari sisi eksternal maupun sisi internal. Setelah semua beban gedung diperoleh, dilakukan perhitungan beban infiltrasi dan ventilasi. Hadirin yang berbahagia, profil temperatur udara di Bandung sebagai dasar untuk perhitungan beban diberikan pada gambar 3. Temperatur tertinggi adalah 31 derajat Celcius pada pukul 13 dan terendah adalah 19 derajat Celcius. Kelembaban relatif pada kondisi ini adalah antara 60% hingga 80%. Pada periode perhitungan beban antara pukul 7 sampai pukul 19, temperatur udara luar berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Beban eksternal pada gedung ini terdiri atas beban yang berasal dari konduksi melalui dinding, konduksi melalui atap, konduksi melalui jendela dan pintu. Juga beban yang berasal dari radiasi surya melalui jendela atau kaca. Selanjutnya, beban pendinginan internal mencakup beban-beban dari penghuni, lampu, mesin, peralatan. Beban penghuni sebanding dengan jumlah orang, tingkat aktivitas, dan lama waktu orang berada di dalam ruangan. Beban pendinginan sebanding dengan rating daya, faktor penggunaan, dan lamanya lampu dinyalakan. Selanjutnya, beban pendinginan dari mesin dan peralatan sebanding dengan rating daya, efisiensi, faktor penggunaan, dan faktor radiasi. Beban yang berikutnya adalah beban infiltrasi dan ventilasi. Udara infiltrasi adalah udara yang masuk ke dalam ruangan dengan tidak diperhitungkan. Hal ini dapat disebabkan oleh bukaan pintu atau retakan pada selubung bangunan. Karena tidak diperhitungkan, maka udara infiltrasi seringkali dinyatakan sebagai kebocoran udara. Di sisi yang lain, udara ventilasi dimasukkan ke dalam ruangan secara sengaja dan umumnya diperhitungkan jumlahnya. Debit udara ventilasi ini terkontrol dan umumnya didasarkan pada jumlah orang yang berada di dalam ruangan yang dikondisikan dan jenis aplikasi dari ruangan. Hadirin yang berbahagia, dari keseluruhan set temperatur ruangan yang digunakan, beban pendinginan puncak dicapai pada pukul 15. Meskipun puncak temperatur udara luar terjadi pada pukul 13, namun puncak beban pendinginan terjadi pada pukul 15 yang berarti pada beban puncak ini terdapat pergeseran sebesar 2 jam lebih lambat dibandingkan dengan temperatur udara luar puncak. Hal ini disebabkan oleh efek penyimpanan kalor pada komponen-komponen bangunan seperti pada dinding, atap, jendela, dan interior. Di samping itu, beban dari lampu dan orang akan lebih tinggi jika lampu menyala lebih lama dan orang tinggal lebih lama di dalam ruangan. Selanjutnya, akan saya sampaikan variasi beban pendinginan. Pada set temperatur ruangan 26 derajat Celcius dan kelembaban relatif 50%, beban ruangan total adalah 260 kW dengan 212 kW diantaranya adalah beban sensibel. Selanjutnya beban ventilasi pada kondisi ini adalah 42 kW sehingga beban total keseluruhan adalah 302 kW. Hadirin yang saya hormati, jika temperatur udara ruangan diturunkan menjadi 25 derajat Celcius dengan kelembaban tetap 50%, maka beban mesin total akan menjadi 320 kW. Dibandingkan dengan set temperatur sebelumnya, terdapat kenaikan beban pendinginan sebesar 18,3 kW. Selanjutnya, jika set temperatur udara ruangan diturunkan menjadi 24 derajat Celcius, maka terdapat kenaikan beban pendinginan sebesar 35,7 kW.
Kemudian, penurunan temperatur ruangan ke 23 derajat Celcius menghasilkan kenaikan beban sebesar 54,7 kW. Jika temperatur ruangan diturunkan lagi menjadi 22 dan 21 derajat Celcius, maka beban pendinginan akan naik sebesar 73 kW dan 89 kW dibanding set temperatur ruangan awal. Terakhir, apabila set temperatur ruangan diubah menjadi 20 derajat Celcius, maka kenaikan beban total yang terjadi adalah 108,6 kW dari set temperatur ruangan awal. Jika diambil aproksimasi linear, maka setiap penurunan temperatur ruangan sebesar 1 derajat Celcius akan memberikan kenaikan beban pendinginan sekitar 6%. Ya. Berdasarkan sumber beban, pada set temperatur ruangan yang rendah, kontribusi terbesar diberikan oleh atap. Pada set temperatur ruangan yang lebih tinggi, beban pendinginan tertinggi disumbangkan oleh radiasi matahari. Setelah atap dan radiasi, kontribusi beban terbesar berturut-turut diberikan oleh ventilasi, penghuni, lampu, infiltrasi, konduksi kaca, peralatan, dan yang terakhir adalah beban dari dinding. Selanjutnya akan saya sampaikan biaya operasi mesin tata udara. Bapak Direktur dan Ketua Senat yang berbahagia, dari penjelasan sebelumnya dapat kita lihat bahwa terdapat kenaikan beban total sebesar 108,6 kW beban pendinginan pada saat set temperatur ruangan diubah dari 26 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Dengan interpolasi linear, maka setiap penurunan temperatur ruangan sebesar 1 derajat Celcius akan dihasilkan kenaikan beban pendinginan sebesar 18,1 kW. Jika mesin tata udara yang digunakan memiliki rasio efisiensi energi sebesar 3,4, maka kenaikan daya listrik yang dibutuhkan oleh mesin adalah 5,32 kW. Misal, gedung tersebut dikenai tarif listrik normal golongan B2/TR dengan tarif Rp1.444,7 per kilowatt jam dan jam operasional 10 jam sehari, maka setiap penurunan temperatur ruangan sebesar 1 derajat Celcius akan menambah konsumsi energi sebesar 53,2 kWh per hari. Ini setara dengan pengeluaran Rp70.908. Jika gedung digunakan 25 hari per bulan dan 12 bulan per tahun, maka diperlukan pengeluaran tambahan per tahun sebesar Rp23 juta lebih. Hanya untuk penurunan set temperatur sebesar 1 derajat. Dari 26 menjadi 25 derajat. Jika temperatur ruangan gedung tersebut diturunkan setnya menjadi 21 derajat Celcius, maka pengeluaran tambahan yang harus disediakan per gedung per tahun adalah lebih dari Rp113 juta. Jika set temperatur masih diturunkan lagi ke 20 derajat Celcius, maka dibutuhkan biaya tambahan sebesar Rp138 juta lebih. Pengeluaran tambahan ini tentu akan semakin tinggi jika jumlah gedung yang dikondisikan semakin banyak, efisiensi mesin tata udara semakin rendah, dan set temperatur ruangan semakin rendah. Dampak lainnya, penggunaan set temperatur ruangan yang rendah juga berdampak pada kapasitas pendinginan yang dibutuhkan, jumlah udara dingin yang harus dikirim ke ruangan, temperatur rata-rata koil pendingin, waktu operasi mesin, dan umur mesin. Set temperatur ruangan yang makin rendah tentu membutuhkan mesin tata udara dengan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, jumlah udara dingin yang dikirimkan ke ruangan juga semakin besar proporsional dengan
besarnya beban pendinginan. Ini tentu memberikan beban tambahan kepada peralatan distribusi udara, khususnya kipas atau blower. Pada sistem tata udara sentral, temperatur coil yang dibutuhkan juga akan lebih rendah, sehingga memaksa mesin untuk bekerja lebih keras dalam durasi yang lebih lama, dengan rasio kompresi yang lebih besar untuk mencapai set temperatur yang diinginkan. Dengan kondisi ini, umur mesin keseluruhan akan menjadi lebih pendek. Perlu diingat pula bahwa set temperatur ruangan yang terlalu rendah juga dapat mengurangi kenyamanan bagi penghuni ruangan atau bahkan dapat memicu penyakit. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup saya sampaikan bahwa di depan telah jelas set temperatur ruangan yang rendah akan menyebabkan beban pendinginan mesin tata udara akan meningkat, biaya operasional bertambah, dan umur peralatan dapat berkurang. Untuk Politeknik Negeri Bandung dan instansi lainnya, saya berpesan agar dapat dikeluarkan satu kebijakan yang berkaitan dengan rentang set temperatur udara bagi ruangan yang dikondisikan, sebagai salah satu prosedur operasional baku bagi institusi untuk upaya menghemat energi. Perlu diingat bahwa mesin tata udara gedung dibuat untuk menyamankan penghuni, bukan sekedar mendinginkan udara ruangan. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Nadiem Makarim yang telah menetapkan saya sebagai guru besar dalam bidang teknik refrigerasi dan tata udara Politeknik Negeri Bandung. Selanjutnya kepada Ketua Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung Bapak Haryadi, Sekretaris Senat Bapak Ade Chandra, serta para Ketua Komisi dan seluruh anggota Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan dorongan yang telah diberikan. Selanjutnya kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Bandung, Bapak Rahmat Imbang Tricahyono, dan para Wakil Direktur, Bapak Nurkolis Basyarudin, Bapak Beni Barnas, Bapak Harita Nurwahyu Kamidi, dan Bapak Mulyadi Yuswandono, terima kasih saya ucapkan atas dorongan semangat, dukungan, dan fasilitas yang telah diberikan. Kemudian kepada Ketua Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, Bapak Apip Badarudin, berikut seluruh dosen dan tenaga kependidikan Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan dan staf BAAK dan BAUK Politeknik Negeri Bandung. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada tim reviewer publikasi karya ilmiah saya, yaitu Profesor Bambang Sunendar, Profesor Ari Darmawan Pasek, Profesor Ihsan Setiaputra, Profesor Khairul Rijal, Profesor Toto Winata, dan Profesor Ade Gafar Abdullah, yang telah memberikan review dan masukan yang konstruktif pada karya ilmiah saya. Ucapan terima kasih selanjutnya saya tujukan kepada tim PAK Politeknik Negeri Bandung di bawah koordinasi Profesor Dwi Suartanto, kemudian para anggota tim dan tenaga kependidikan PAK yang telah membantu memproses usulan saya dengan teliti dan cepat. Selanjutnya, ucapan terima kasih untuk tim PAK jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik Negeri Bandung yang juga telah membantu memproses usulan saya dengan teliti dan cepat. Kemudian ucapan terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada promotor disertasi saya, Profesor Indarto dan Profesor Dendar Lianto yang telah memberikan bimbingan dan dorongan yang luar biasa. Kemudian kepada almarhum dan almarhumah kedua orang tua saya, Bapak Suwardi dan Ibu Hajah Siti Purwati, juga kepada adik-adik saya, Dwi Nugroho,
Iva Wuryanto, Catur Subagio, dan Teguh Suprayitno. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada keluarga besar Harjo Pawiro di bawah arahan paman kami Haji Sajuri dan Dr. Andes Haji Suwitardianto SHMH atas segala doa dan dukungan yang diberikan. Juga kepada keluarga besar Singo Pawiro atas segala doa dan dukungan yang diberikan. Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada istri saya, Maya Mariamah, dan anak-anak saya, Hasnan Muafiwikan dan Afifah Pawestri, atas segala doa, dukungan, perhatian, kesabaran, dan pemberian semangat dalam mencapai jabatan guru besar ini. Kalian semua adalah sumber semangat bagi saya. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan pula kepada hadirin dan seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Bandung. Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan sikap dan kesalahan tutur kata. Semoga kebaikan ibu bapak semua mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengukuhan guru besar oleh Ketua Senat. Profesor Sumeru dan Profesor Andrianto Setiawan dimohon ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Mei tahun 2021, saya, Ketua Senat Politeknik Negeri Bandung, dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara dalam jabatan Profesor garis miring Guru Besar di Politeknik Negeri Bandung berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12977 garis miring MPK A garis miring KP garis miring 2021 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12978 garis miring MPK A garis miring KP garis miring 2021 tentang kenaikan jabatan akademik garis miring fungsional dosen. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebagai profesor atau guru besar di Politeknik Negeri Bandung dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Pengalungan Samir Guru Besar oleh Ketua Senat didampingi Direktur Politeknik Negeri Bandung.
bagimu negeri. Ketua Senat, Direktur, dan Guru Besar dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan Direktur Politeknik Negeri Bandung, Dr. Insinyur Rahmat Imbang Tricahyono, MT. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Senat dan seluruh anggota Senat Politeknik Negeri Bandung. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dudi Asda 3, dan yang saya hormati Bapak Bupati Kuningan yang berkesempatan hadir beserta jajarannya, dan Pak Kadis dari Jabar dan juga Kuningan. Kemudian berikutnya lagi para rekan-rekan baik di jajaran manajemen pusat sampai dengan di level laboratorium. Para wakil direktur, ketua jurusan di Politeknik Negeri Bandung. Para tamu undangan dan hadirin yang insya Allah semuanya dirahmati Allah dan mampu hadir baik melalui daring maupun hadir secara fisik sangat terbatas di tempat yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dilimpahi kesehatan serta kesempatan untuk dapat memenuhi undangan kali ini. Acara pengukuhan guru besar atas nama Bapak Dr. Sumeru yang insya Allah tadi sudah dikukuhkan sebagai profesor, dan juga tentunya Pak Andrianto, Profesor Andrianto Setiawan yang telah juga dikukuhkan pada hari ini, dan tak lupa tentunya kita sangat menghargai atas usaha keras seluruh jajaran di Politeknik Negeri Bandung untuk terus melaksanakan pembinaan SDM ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai manusia yang tunduk dan patuh terhadap ayat-ayat Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepadanya atas kenikmatan dan kesehatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus beraktivitas melaksanakan tugas mulia baik di lingkungan kampus tercinta maupun di luar kampus Politeknik Negeri Bandung.
Acara pengukuhan guru besar ini biasanya dihadiri oleh keluarga besar dari para profesor yang dikukuhkan. Namun karena keadaan kehadiran fisik sangatlah kita batasi, namun saya yakin kondisi ini tidak akan mengurangi kebahagiaan bagi kita semua. Hadirin sekalian, pada tanggal 28 April kemarin ditetapkan sebagai hari jadi Politeknik Negeri Bandung. Dies Natalis kali ini kita laksanakan serentak dan bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei kemarin, yang semuanya dirangkai melalui sidang senat terbuka pengukuhan guru besar. Yang semuanya alhamdulillah kita laksanakan pada bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan yang penuh kebaikan, kemuliaan, sekaligus penuh manfaat bagi jasmani dan rohani kita. Pada hari ini kita kembali menemui hari yang bersejarah, di mana pada hari ini kita kembali mengukuhkan 2 orang guru besar. Proses ini adalah sebagai sebuah proses perjalanan yang sangat panjang dan terus kita lakukan untuk melakukan penguatan di berbagai sektor, termasuk di dalamnya penguatan SDM. Perjalanan tersebut merupakan satu usaha yang terus bertumbuh dan berkembang mengikuti visi Molban yang sebenarnya telah lahir pada tahun 2006 yang lalu, yaitu untuk menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi, yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terapan. Bapak Ibu sekalian, yang kami maknai adalah bahwa Polban harus terus berkembang. Polban tidak boleh merasa lengkap dalam berbagai hal, tidak boleh merasa lengkap, dan harus mengikuti pertumbuhan pendidikan vokasi dan tentunya pertumbuhan industri. Bila kita sitir dari sebuah pandangan yang dikeluarkan oleh Walt Disney, Disneyland tidak akan pernah lengkap. Ini yang penting. Ia akan terus berkembang selama masih ada imajinasi di dunia ini. Itu Disneyland. Kemudian kita harus terus berkembang. Inilah yang harus kita usahakan bersama. Dan dengan terbuka, kita menerima masukan, memetakan berbagai kekuatan, serta kelemahan kita. Hadirin sekalian, dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa, saat ini kita dihadapkan pada berbagai kendala. Pada tanggal 16 Maret 2020, yang pada saat itu kita mulai dengan rapat darurat Senat, tanggal 15 Maret, kita menyatakan bahwa Polban melaksanakan perkuliahan secara daring. Sampai dengan saat ini, kita menjumpai sebuah sejarah baru di dunia pendidikan, di mana kesempatan kita untuk bertatap muka dengan mahasiswa sangatlah dibatasi. Itu semua tidak lain adalah untuk menjaga keberlangsungan bangsa ini. Berkat usaha yang telah kita rintis bersama, membangun sebuah model pembelajaran e-learning yang telah dimulai 6 tahun yang lalu, alhamdulillah kita tidak tergagap. Untuk itu, perkenankan kami menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada para dosen Polban yang telah berkontribusi sejak 6 tahun yang silam. Mohon berdiri, Ibu Paula Santi Rudati, ada? Ibu Paula Santi Rudati ini bersama dengan Pak Desutama dan Pak Tria telah mempersiapkan 6
6 tahun yang silam. Dan alhamdulillah pada kondisi saat ini maka perjalanan menjadi jauh lebih cepat. Ini juga sebenarnya merupakan cita-cita kami bahwa kontribusi dosen dalam mendidik tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada saat ini kita telah mendapatkan kelonggaran ruang, di mana kita bisa mengajar dari rumah, mengajar dari kampus, dan seterusnya. Namun kita masih terikat dengan waktu, ikatan waktu antara mahasiswa dan dosen. Pada saat ini, Pak Nurholis Basarudin, Wakil Direktur Bidang Akademik, sedang melakukan satu uji coba, menginisiasi sebuah aplikasi mengisi kegiatan kehadiran dan seterusnya yang masih banyak masukan. Target kami ke depan adalah mahasiswa dan dosen harus bisa terjadwal dalam waktu yang tidak harus terjadwal dalam waktu yang bersamaan. Konsekuensinya adalah bahwa bahan ajar harus sangat rapi dan tidak melanggar haki, itu sangat penting. Artinya bahwa penguatan dari sisi penelitian menjadi satu hal atau modal yang sangat penting untuk bisa menyusun satu bahan ajar menuju capaian pembelajaran yang disepakati. Sebagai akhir sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, meskipun pandemik nantinya akan berakhir, insya Allah, namun pembelajaran daring tetap akan kami pertahankan dengan beberapa kali pertemuan kehadiran fisik untuk menanamkan nilai-nilai Polban. Kemudian berikutnya, pembelajaran model problem based learning dengan kasus dari industri harus terus dikembangkan. Dalam hal ini kita sudah bisa melihat betapa masifnya hubungan antara program studi dan dunia industri yang terus mendukung proses-proses pembelajaran ini. Selamat kepada JTK yang telah memulai jauh dari awal. Pak Bambang ada nggak ya? Nah, silakan Pak, berdiri Pak. Ini adalah Ketua Jurusan Teknik Komputer yang telah bekerja dengan industri sangat masif dan saya yakin telah diikuti oleh rekan-rekan berikutnya. Kita semua berharap bahwa pembelajaran praktek akan dapat kita mulai pada semester depan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Polban adalah aset nasional. Polban berada di kawasan Jawa Barat. Sehingga tentunya kita harus bersinergi dan mendukung mempersiapkan SDM Jawa Barat dalam era khususnya kebangkitan ekonomi Jawa Barat. Mulai dari Bandung Raya kita bergerak menuju kawasan Rebana. Terakhir, atas nama Sivitas Akademika Politeknik Negeri Bandung, izinkan kami menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Insinyur Sumeru MT/PhD dan Profesor Dr. Insinyur Andrianto Setiawan MT yang telah mencapai hal-hal yang sangat signifikan. Profesor Sumeru dan Profesor Andrianto, guru besar dalam peta pertumbuhan institusi khususnya Polban, sangat diharapkan peran aktifnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, melaksanakan kegiatan Tridharma sebagai pendidik, peneliti, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat.
Sebelum saya menyampaikan penutupan untuk Pak Gubernur melalui Pak Asda, insya Allah mudah-mudahan nyampe. Polban siap mendukung kebangkitan ekonomi Jabar dan siap berkontribusi. Dan Polban memiliki satu prodi yang unik, muncul pertama di Indonesia, yaitu prodi aeronautik. Prodi aeronautik ini memiliki konsentrasi untuk perawatan pesawat dan telah tersertifikasi AMTO. Artinya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan suatu saat kita akan bisa membuka yang kita sebut dengan aerokampus di PIJB. Tidak perlu ruang yang lebar, longgar, namun disitulah kita akan bisa memperkenalkan lebih awal bagaimana etika sebagai seorang teknisi pesawat. Sisi lain kita juga memiliki satu prodi yang unik, yaitu manajemen aset, yang mudah-mudahan ini nanti juga akan bisa berkontribusi lebih. Dan kalau itu memungkinkan, maka Port Campus itu akan menjadi hal yang sangat bermakna untuk pengembangan prodi-prodi di kawasan Polban. Sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan sebuah pantun, tapi pantunnya berbeda. Biasanya buah mangga, pohon mangga berbuah durian, sekarang berbeda. Anak gajah terbang di angkasa, menyelam dalam, membongkar dasar lautan. Sivitas Akademika Polban sungguh perkasa, mempersiapkan generasi penerus bangsa tak kenal lelah menembus hambatan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan insya Allah nanti kami akan menandatangani MOU dengan Bapak Bupati Kuningan, dan mudah-mudahan kita akan bisa memberikan kontribusi pengembangan SDM di kawasan Cirebon Raya yang tentunya akan mendukung pertumbuhan rebana yang telah kita sepakati bersama oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Senat Politeknik Negeri Bandung, Dr. Andes Haryadi, MSc, PhD. Yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Bandung beserta jajarannya. Yang saya hormati perwakilan Pemprov Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Dudi Abdul Rahim, Asisten Daerah Bidang Administrasi. Terima kasih kehadirannya Pak. Bapak Bupati Kuningan, terima kasih juga untuk kehadirannya. Seluruh anggota Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, para tamu undangan dan mitra kerjasama Polban, Sivitas Akademika, tenaga kependidikan, serta juga alumni yang barangkali mendengarkan kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia serta hidayahnya. Kita dipertemukan kembali di bulan mulia, yakni bulan suci Ramadan, yang dengan izinnya insyaallah penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Dan pada saat yang bersamaan, kita berada di tengah suatu keprihatinan yang mendalam atas musibah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi virus corona di hampir seluruh wilayah tanah air, serta banyak negara di belahan bumi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini.
Hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang dapat menjadi bagian dalam melakukan refleksi diri atas jati diri Polban. Yang pertama adalah Dies Natalis Polban yang ke-42, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu jatuh pada tanggal 28 April sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Statuta Politeknik Negeri Bandung nomor 30 tahun 2018. Kemudian juga yang baru saja kita lalui yaitu adalah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, dan juga hari ini dilaksanakannya proses pengukuhan 2 guru besar baru melalui sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung tanggal 3 Mei 2021. Hadirin yang saya hormati, Dies Natalis merupakan momentum bagi suatu institusi pendidikan tinggi, khususnya Polban, guna melakukan muhasabah atau refleksi diri, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis ke depan dalam menjawab visi institusi ini di tengah perubahan arus global, era disrupsi, termasuk revolusi industri keempat, serta pandemi yang kita alami saat ini, yang memberi suatu pelajaran berharga dalam melakukan berbagai transformasi untuk suatu perbaikan serta peningkatan berkelanjutan. Transformasi tersebut mutlak dilakukan dengan merujuk pada potret yang baru-baru ini kami kaji melalui bedah visi Polban, di mana capaian atas 4 kata kunci yang ada di dalam visi kita itu perlu terus kita tingkatkan karena belum mencapai satu kondisi maksimal sesuai indikator yang ada atau yang diharapkan. Di sisi lain, pemerintah melalui Kemendikbudristek telah menetapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong setiap institusi pendidikan tinggi untuk melakukan transformasi melalui berbagai aspek serta fungsi pada sistem tata kelola, sumber daya, perangkat pembelajaran, serta penjaminan mutu di dalamnya. Esensi dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagian telah dijalankan sesuai posisi, peran, dan fungsi Polban sebagai perguruan tinggi vokasi. Namun diperlukan suatu penetapan secara definitif sebagai tonggak transformasi dalam mewujudkan visi Polban, sehingga sebagai perguruan tinggi Polban nyata hadir sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber bagi penyiapan generasi unggul, kreatif, inovatif, serta kompeten bagi tujuan pembangunan serta kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Ajang pembuktian bahwa Polban dengan visi unggul, terdepan, inovatif, dan adaptif dapat dilihat nantinya dalam beberapa kegiatan yang salah satu diantaranya adalah bagaimana Polban mampu meraih berbagai program hibah kompetitif dalam karya inovatif, baik dalam pembelajaran, riset terapan, kapasitas pengelolaan institusi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Vokasi dan akan diluncurkan oleh Mas Menteri melalui episode ke-11 Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbudristek. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam menghadapi dinamika perubahan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi serta sosial kemasyarakatan yang sangat cepat, maka pendidikan yang dibarengi dengan mutu yang baik merupakan salah satu kunci yang harus dipersiapkan, selain juga aspek kesehatan, dalam menyiapkan sumber daya manusia di masa kini dan masa depan. Karenanya, pendidikan perlu mengarahkan kepada kekuatan sumber daya manusianya, yakni kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita memimpin, ada keingintahuan atau curiosity, serta punya daya tahan. Kehadiran atau keberadaan pakar atau scholar diantaranya profesor atau guru besar dalam suatu bidang ilmu atau teknologi di satu institusi pendidikan tinggi tentunya menjadi aset yang sangat berharga serta menjadi salah satu kunci pendorong inovasi sehingga akan tumbuh dan tercipta ekosistem penelitian dan pengabdian masyarakat yang saling bersinergi dan menguatkan terhadap
implementasi Tridharma perguruan tinggi. Pagi hari ini dalam sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung dengan agenda pengukuhan guru besar, profesor, kita sebagai sivitas akademika sudah selayaknya bersyukur dan berbangga dengan telah ditetapkannya Profesor Insinyur Sumeru MT PhD dan Profesor Dr. Insinyur Andrianto MT sebagai guru besar di Politeknik Negeri Bandung. Sehingga saat ini Polban telah memiliki 4 guru besar. Capaian ini menunjukkan jawaban atas visi institusi, yakni unggul dalam aspek kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu indikator pemeringkatan institusi pendidikan tinggi. Guru besar diharapkan memiliki tanggung jawab khusus dalam hal kepemimpinan, serta membina keunggulan dalam dimensi Tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran, penelitian, kegiatan profesional, pengembangan kebijakan dan layanan baik di dalam dan di luar institusinya. Bagi Politeknik, seorang guru besar tentunya akan terlihat dari kualitas keterlibatan penelitian terapannya yang mengarah kepada hilirisasi dan atau komersialisasi, serta berperan dalam transfer pengetahuan ke industri dan atau komunitas. Karenanya peran serta kontribusi para guru besar Polban sangat ditunggu berbagai inovasi di bidang Tridharma yang sekaligus sebagai dosen penggerak atau agent of change dan juga scholar dalam memimpin percepatan dan transformasi dalam menjawab visi institusi. Kalau saya meminjam salah satu pendiri Apple bahwa innovation is distinguished between leaders and followers. Mari kita buktikan institusi dengan kemampuan inovasinya untuk bisa menjawab dan visi institusi ini sendiri. Sebagai pendidikan tinggi yang bergerak di wilayah hilir, Polban mutlak membangun jejaring mitra Dudika di dalam dan di luar negeri yang dilakukan secara masif melalui kerjasama dalam konteks kajian inovatif atau penyelesaian permasalahan nyata yang saling menguntungkan, sehingga akan muncul kesamaan serta kesepahaman yang dikemas dalam kegiatan Tridharma. Yang tidak kalah pentingnya juga dukungan dan kerjasama yang kuat dengan para alumni yang telah tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai posisi yang juga mestinya menjadi target utama dalam membangun jejaring tersebut. Sekali lagi, atas nama Senat Akademik Politeknik Negeri Bandung, kami mengucapkan selamat untuk Dies Natalis Polban yang ke-42 dan juga selamat dan sukses kepada Profesor Insinyur Sumeru MT PhD dan Profesor Dr. Insinyur Andrianto MT atas capaian tertinggi dalam jabatan fungsional sebagai guru besar yang akan menambah sumbangsih dan dalam bidang pengembangan keilmuan, memimpin aksi nyata dalam mempersiapkan generasi unggul di masa depan sebagai bentuk karya-karya inovatif bagi peradaban dan pemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kemaslahatan masyarakat dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini umat Islam sedang menjalankan ibadah saum Ramadan. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita, khususnya di 10 hari terakhir ini. Dan mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah pandemi segera diangkat dan berakhir. Namun bagi sivitas akademika yang saat ini, baik sivitas akademika ataupun tenaga pendidikan yang saat ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberi kekuatan serta kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Wawai Kudratullah SPD MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, sejenak kita memanjatkan doa kepada Tuhan Rabbul Izzati. Perlu kami sampaikan, pembacaan doa ini akan dibawakan dengan cara Islam. Karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengajak dan mempersilahkan saudara kami yang beragama selain Islam untuk tetap berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ahlihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kami, bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk masyarakat kami, serta bermanfaat untuk bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mengetahui bahwa ilmu yang bermanfaat hanyalah tumbuh dari karakter yang sehat dan baik. Karenanya, jadikanlah kami berakhlak mulia, dan tancapkanlah ilmu kami di atas akhlak yang mulia tersebut. Jangan jadikan ilmu kami sebagai ilmu yang mubazir, yang ada dan tiadanya sama saja, karena tidak pandai memanfaatkan karunia yang datang dari Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami terjauh dari ilmu yang berbahaya, ilmu yang menancap pada nafsu dan angkara murka, yang akan melahirkan bahaya di mana-mana. Selamatkan kami dari ilmu yang berbahaya ini, ilmu yang didasari oleh nurani dan hati yang tidak baik, sehingga menjadi salah tingkah dan salah sasaran. Jadikanlah ilmu kami menjadi alat untuk kebaikan bangsa kami. Jadikanlah kami orang yang benar di samping orang yang pintar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami yang berkumpul di sini cukup rizki yang halal. Halal ilmu kami, halal pemikiran kami, halal tingkah laku kami, halal keluarga kami, dan halal pula perjuangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Senat akan menutup sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Bandung secara resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat Politeknik Negeri Bandung akan meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Politeknik Negeri Bandung, Politang Kusuma Wangsa. Dengan demikian, upacara pengukuhan guru besar telah selesai. Dimohon kepada Profesor Sumeru dan Profesor Andrianto Setiawan ke depan untuk berfoto bersama dengan anggota Senat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kepada anggota Senat dimohon untuk kembali
untuk berfoto bersama. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada masing-masing keluarga dimohon dapat mendampingi guru besar. Politeknik Negeri Bandung, pembina harapan bangsa. Karenamu kami beraktif di Nusantara ini. Berkibarlah alma materku, berkibarlah merah putihku, jayalah Indonesiaku. Politeknik Negeri Bandung, pelita kusuma bangsa. Di sini kami bernaung, menggapai cita-cita, mengharumkan citra Pertiwi dengan sains dan teknologi, memenuhi panggilan nusa, menjadi patriot bangsa.